Oke, salam saudara sekalian, selamat datang kembali di channel Nyaman Jega. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Ya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Hari berdoa. Tuhan, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu, ajar kami supaya kami mengerti firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini saya akan baca untuk kita di dalam pasal 17 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, ada dua hal penting yang firman Tuhan ini sampaikan kepada kita, yang merupakan kontras antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, tentu ini merujuk pada sikap atau pribadi, sikap daripada personal, sikap daripada pribadi-pribadi daripada manusia. Maka bagian yang pertama di sana yang dikatakan di dalam bagian ini adalah orang yang mengandalkan manusia. Ya, itu bagian yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan berarti menggantungkan kehidupannya, menggantungkan seluruh hidupnya, memberikan kepercayaan totalitas dirinya kepada objek tertentu. Ya, bisa tadi kepada manusia dan juga bisa kepada Tuhan. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini tidak selalu, atau Alkitab itu selalu konsisten begitu ya. Artinya tidak bersifat dualisme. Artinya seorang itu mengabdi kepada Tuhan, lalu yang lain juga mengabdi kepada Mammon. Tidak demikian. Artinya tidak selalu bersamaan begitu. Artinya kalau Yesus selalu mengatakan, kalau kamu mengabdi kepada Mammon, berarti otomatis kamu tidak mengabdi kepada Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau kamu mengabdi kepada Tuhan, maka kamu juga tidak mungkin akan mengabdi kepada Mammon. Nah, sama juga demikian. Tidak mungkin orang dalam waktu bersamaan atau keadaan bersamaan dia mengandalkan Tuhan, lalu juga dia mengandalkan manusia. Tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau orang mengatakan, oh saya akan mengandalkan Tuhan, lalu kemudian saya juga akan mengandalkan manusia, maka itu bohong gitu ya. Nah, jadi kalau dia selama ini mengandalkan manusia, maka otomatis itu dia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti juga tidak akan mengandalkan manusia. Jadi itu ada pilihan di sini dan bukan bersamaan, tidak mungkin ya. Nah, jadi saudara sekalian, pasti orang yang mengandalkan Tuhan tidak mungkin akan mengandalkan manusia. Nah, orang yang mengandalkan manusia tidak mungkin akan mengandalkan Tuhan. Nah, jadi di sini ini menjadi prinsip awal yang mau saya katakan kepada kita. Nah, jadi saudara sekalian, bagaimana menurut firman Tuhan ini orang yang mengandalkan manusia, ya, orang yang menggantungkan dirinya kepada manusia, orang yang menaruh trust-nya, orang yang menaruh keyakinannya kepada manusia, ya, yang
meletakkan seluruh dirinya kepada manusia, begitu ya. Nah, ini mungkin bisa saya gambarkan seperti kalau kita berperang ya, kalau berperang ya, orang yang misalnya dia sudah tahu bahwa dia tidak mampu mengalahkan musuh, maka dia minta bantu kepada siapa? Ya, dulu pernah di dalam kisah ketika Daud berperang, lalu dia meminta bantu kepada bangsa kafir, begitu ya. Nah, Tuhan menghukum dia, ya. Nah, seharusnya apa? Minta bantu jangan kepada bangsa kafir, tapi minta bantu kepada Tuhan. Nah, jadi ini hal yang sederhana. Jadi mengandalkan manusia itu artinya apa? Kita meminta bantu kepada dia, kita meminta tolong kepada dia. Artinya saya ini sudah tidak sanggup gitu loh, saya tidak mampu. Jadi saya butuh bantuan kamu, saya butuh pertolongan kamu. Kamu berperang bersama dengan saya. Kamu tolong saya, kamu bantu saya. Atau lebih kepada bahwa dia adalah satu-satunya solusi bagi kita. Ya, tidak ada solusi lain begitu. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi saudara sekalian, apa dan seperti apa orang yang mengandalkan manusia yang dikatakan di dalam ayat. Tuhan tegas mengatakan di dalam bagian ini apa? Terkutuk. Ya, terkutuk saudara sekalian. Ya, nah, terkutuk ini bisa saja adalah masa depannya itu tidak akan jelas. Masa depannya tidak akan cerah. Jalan kehidupannya ke depan akan susah. Ya, itu terkutuk. Bahkan ya ini ya, dia firman Tuhan ini memberikan apa? Satu gambaran. Ya, karena seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Artinya hidupnya akan malang gitu. Hidupnya akan menderita. Hidupnya akan susah. Ya, nah jadi saudara sekalian ini tadi ya, bukan hanya mengandalkan manusia, tetapi juga apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi ini sombong, ya. Orang yang sombong. Bahkan apa? Hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi artinya bertolak belakangnya. Ya, saya hebat, saya bisa, maka saya tidak perlu Tuhan, begitu ya. Dan kemudian, wah tidak perlu Tuhan, orang lain bisa melakukan ini gitu ya. Nah itu. Nah jadi saudara sekalian itu dampak atau hukuman bagi orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi yang kedua adalah harusnya seperti apa? Dikatakan di sini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian artinya apa? Kita tahu bahwa saya tidak bisa membuat apa-apa. Saya butuh Tuhan. Orang lain ini tidak akan sanggup melakukan hal ini. Dan meskipun mungkin secara manusia dia bisa begitu. Tetapi saya lebih memilih Tuhan daripada manusia itu. Saya put my trust to God gitu. Saya meletakkan keyakinan saya menaruh harapan saya kepada Tuhan. Kan saya tahu bahwa dia Allah saya. Dia yang bisa melakukan apapun di dalam kehidupan saya. Itu mengandalkan. Seperti apa? Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang seperti itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuat dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Aduh, ini orang akan menjadi bahagia. Ya, orang ini akan diberkati selalu. Hidupnya akan bahagia, hidupnya akan terpelihara, hidupnya akan terjaga. Nah, jadi saudara sekalian, pilihlah hari ini. Andalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan atau andalkan orang lain. Saya mengajak kita, mari kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup.